Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhat talabah al-kiram, waffaqana Allah wa iyyakum. Usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla wa bi ibtida'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi hifdhi sihhatikum. Lianna as-sihha fi hadha zaman syai'un muhim. Lianna qad intashara virus corona, la bud an tuhafidhu anfusakum بهذا الفيروس. طلابي وفقنا الله وإياكم، كما درسنا في الأسبوع الماضي بما ندرس السيرة وما منزلة السيرة في ديننا، لأن السيرة النبوية هي جزء من الدين، ومن خلال السيرة النبوية نعرف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أزواجه، مع عدوه في غزوات. والآن نواصل درسنا في فقه السيرة للشيخ زيد بن عبد الكريم الزيد. والآن افتحوا صفحة 16. Ini maddatuna al-an fiqhu as-sirah wal mawdu' kama tanzuruna fi safhati 16 anna hunaka thalathatu fusul. Al-fasl al-awwal huwa ahamiyatu dirasah sirah an-nabawiyyah, wa thani asbab ikhtiyar Jaziratul Arab munṭaliqan bil risalah al-khatimah. Wa fasl tsalits mizatu khatmi risalah, mizatu khatmi الرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمم بأمة محمد وهذه الفصول سندرسها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أولا أهمية دراسة السيرة النبوية. له 5 نتيجات. أهمية دراسة النبوية: أول، ثاني، ثالث، رابع، وخامس. أهمية الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدوين ماذا؟ تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو لأن السيرة النبوية سيرة
ar-rajulu al-'azim alladhi arafathu al-bashariyah. Wa rukn tsalits li ajli fahmi al-kitab wa sunnah. Wa fasl rabi' anna dirasat usul anna dirasat sirah min al-usul fi hadha ad-din. Wa rukn khamis anna sirah fiha ilmun wasi'. Anna sirah an-nabi fiha ulum wasi'ah. Hadhihi natijatul khamsah sanadrusuha insyaallah ta'ala wahidan fa wahidan. An-siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya juz'un min hadzal din. Bahwasanya seperti apa yang telah kita pelajari, bahwasanya siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam juz'un, bagian dari agama ini. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa yaqulu ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang pada surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan kemudian pada surat An-Nahl ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ay anna Allah Subhanahu wa taala munzilun ilaika ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dzikra. Ad-dzikra fassara al-mufassirun anna ad-dzikra al-Qur'an litubayyina man alladhi yubayyin man alladhi mubayyin wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila man ila nasin ila ummati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima imma bil qawli imma bil fi'li imma bil iqrar ala al-fi'l. Man alladhi bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nas huwa ma nuzila ilaihim ma munazzal illa al-Qur'anul Karim. Fa idzan anna siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa juz'un min hadha. Limadha? Li'anna sirah huwa mubayyana bima jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimman minal Qur'an. Kaifa takunu sirah mubayyana bima jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an? Li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa mubayyin. Bahwasanya Nabi itu tetap menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan apa menjelaskannya? Imma bil qaul wa imma bil fi'l wa imma bil iqrar. Wa hadhihi thalatha la yakunu illa la na'rifuha illa min khilali as-sirah an-nabawiyyah sallallahu alaihi wasallam. Fi sirah wa tatbiqul amali. Di dalam sirah kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari perintah dan larangan. Maka sesuatu yang wajib bagi kita mengetahui
sirah atau sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa lidirasatiha ahamiyah kabirah yumkin an najmal abrazaha fi ma yali. Dan yang seperti tadi Ustaz katakan bahwasanya ada lima poin penting kenapa kita harus belajar sirah. Poin yang pertama seperti yang Ustaz katakan bahwasanya Allah lah yang menyuruh kita untuk menulis sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya mempelajari sirah, kenapa kita mempelajari sirah? Karena sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah manusia yang paling agung di alam jagat raya ini, yang diketahui oleh peradaban manusia. Dan yang ketiga, bahwasanya kita mempelajari sirah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, bahwasanya mempelajari sirah adalah di antara pokok-pokok yang wajib kita ketahui. Apa ya? Kita ketahui bahwasanya mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan nasabnya dan sebagainya. Kemudian mengenal tahun dan tempat dilahirkannya dan sebagainya. Dan poin yang terakhir adalah bahwasanya di dalam sirah terdapat ilmu yang banyak. Dari ilmu akidah, fikih, muamalah, akhlak, dakwah dan lain hal sebagainya yang terdapat di dalamnya. Makanya sangat penting kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk satu persatu dari poin ini. Baik, kenapa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan? Poin yang pertama, al-amru min Allah Subhanahu wa taala bi tadwin sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Poin yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tadwin sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadwin bisirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, paham tadi yang Bapak sampaikan tentang poin-poin atau khulasah dari pentingnya belajar sirah. Apa saja tadi sebelum kita masuk ke yang pertama? Yang pertama, penulisan. Perintah dari Allah SWT agar mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa lagi? Benar, yaitu bahwasanya sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah a'dhamu siyar urifat biha al-bashariyah. Sirah atau sejarah yang paling agung yang diketahui oleh peradaban manusia. Yang ketiga apa? Benar, yaitu adalah li'ajli fahmi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ayo siapa lagi? Kurang tepat. Yang keempat adalah minal usulil lati yajibu 'alal insan ma'rifataha. Jadi mengenal sirah Nabi kita adalah di antara pokok-pokok pengetahuan yang harus kita ketahui. Dan yang kelima yang terakhir apa? Tab'an anna sirah uluman katsiratan minha al-aqidah wa minha al-ahkam wa minha al-akhlaq was-suluk wa minha ad-da'wah. Nadrus wa nadkhul fi al-mabhath al-awwal at-tadwin siratu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ad-dalil ala dhalika? Ad-dalilu ala dhalika anna Allah
kana lakum fima fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay uswatun hasanah. Mahma anna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa uswatun hasanah, wa kaifa na'rifu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min khilal ma'rifati siratihi alaihi salatu wassalam. Walidha tadwinu sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa amrun madza? Amrun wajibun. Lian Allah subhanahu wa ta'ala amirun bihadhil kitab. Kita tidak akan mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui tulisan-tulisan dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama. Dan tentu hal demikian dari ayat tersebut bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menuliskannya. Dan kemudian poin yang kedua, li'anna hasilatu a'dham rajulin arafatul basyariyah. Yang kedua adalah siratul Nabi adalah siratu a'dhamu rajulin arafatu al-basyariyah. Karena sirahnya Nabi adalah sirah yang paling agung di antara sirah-sirah yang lainnya yang diketahui peradaban manusia. Dalilnya apa? Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemuka, penghulu anak keturunan Nabi Adam pada hari kiamat. Dan poin yang ketiga adalah untuk apa? Untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Yaitu poin yang ketiga adalah tashilan li fahmi kitab billah, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Kenapa mempelajari sirah itu bisa memudahkan kita untuk memahami Al-Quran? Kenapa? Ada yang bisa tahu jawabannya, teman-teman? Salah, kurang tepat. Ada lagi? Ya. Karena mempelajari sirah bisa memudahkan kita untuk memahami kitabullah. Itu dengan apa? Id katsirun minal ayat nuzilat bisababi ahdatsin waqa'at fi sirah. Karena apa? Banyak dari ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran disebabkan apa? Kejadian-kejadian yang terjadi pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan pada surat Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala mendengar keluh kesah seorang sahabi yang pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara suaminya. Dan ini menjelaskan tentang Khawlah dan suaminya Aus bin Samit. Dan kita tidak tahu kecuali dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد نزولها أيضا كان امتثال الرسول لمضمون تلك الآيات بمثابة شرح العمل لكيفية الاستجابة لما ورد في تلك الآيات. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan, mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, mempelajari sirah bisa memudahkan kita
Untuk apa? Memahami Al-Quran. Dan dalam badan usul tafsir sendiri pun di sana dijelaskan fassara Al-Quran bil Quran, wa fassara Al-Quran bis sunnah, wa fassara sunnah bil Quran, wa fassara sunnah bis sunnah. Di dalam usul tafsir Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran bisa dijelaskan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula sunnah pun dijelaskan dengan Al-Quran, dan sunnah bisa pula dijelaskan dengan sunnah yang lainnya. Poin yang keempat, minal usulil lati yajibu 'alal insan ma'rifataha. Poin yang keempat adalah di antara pokok-pokok yang wajib diketahui bagi kita semua. Al-usulul lati yajibu 'alal insan ma'rifataha. Mengetahui apa ya? Ada yang tahu? Ada yang paham? Mengetahui apa ya? Mengetahui nasabnya, mengetahui tempat dan kelahirannya, mengetahui kehidupan nabawiyah selama 23 tahun karena masa kenabian, dan mengetahui kenapa Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, dan pula mengetahui bagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui demikian bisa membantu kita dalam hal apa? Dalam memberikan dan menumbuhkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW, penghormatan pada beliau, tentu penghormatan dengan ilmu dan cinta dan tersebut. Yang kedua, memudahkan kita untuk beriktidah, bertaasi, mencontoh, meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang poin yang kelima adalah di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat ilmu yang luas. Yang pertama akidah, jelas di sana dijelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberantas kesyirikan dan sebagainya. Kedua ahkam, jelas di sana bahwasanya dijelaskan hukum-hukum, bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum akikah, bagaimana hukum kurban, bagaimana hukum zakat, dan kemudian di sana ada akhlak. Dan dari situ kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah istri-istrinya, sahabatnya, tetangganya, musuhnya, dan dalam peperangan. Dan kemudian di sana pula kita mengetahui bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Baik, anak-anak yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Pertemuan kita sampai di sini. Sampai 5 poin mendasar tentang kenapa kita harus belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum